Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, melanjutkan pelajaran dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u tsani lil mu'allif ad-doktor Abdul Rahim. Insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan soal-soal latihan yang ada pada pelajaran yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke latihan soal yang kelima. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke soal-soal pembahasan latihan yang keenam insyaallah hingga selesai. Langsung saja kita masuk ke at-tamrinus sadis atau latihan yang keenam. Ya, di sini perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah bin nafhi musta'milan laisa. Ya, jadi perintahnya adalah jawablah pertanyaan berikut dengan penafian menggunakan kata laisa. Ya, kita diperintahkan untuk menjawab dengan menafikan dengan kata laisa. Ya, sebagai contoh, ya, atau kita jawab bersama-sama. Baik, kita mulai. Untuk ar-rukmul awal, nomor yang pertama, amuhandisun abuka, apakah seorang insinyur ayahmu? Ya, maka jawabannya kita gunakan kata laisa. Laisa abi muhandisan. Ya, ayahku bukanlah seorang insinyur. Atau laisa abi bi muhandisin. Ya, ditambah huruf ba untuk khabarnya. Maka kasroh harokatnya untuk muhandisnya. Kemudian bisa juga huwa laisa muhandisan. Ya, dia bukanlah seorang insinyur. Atau huwa laisa bi muhandisin. Ya, dia bukan seorang insinyur. Ya, sama artinya. Ya, tapi untuk bentuk atau model jawabannya bisa bervariasi. Ya, di situ ada 4 variasi. Silakan dipilih salah satu ya yang mudah bagi ummahat sekalian. Baik, kita ke nomor yang kedua. Amudarisatun ummuka, apakah seorang guru ibumu? Ya, maka jawabannya dengan kata apa? Laisat. Ya, laisat. Kenapa? Karena ya termasuk isim yang mu'anas. Maka untuk kata laisa harus ditambah dengan ta'nis. Berarti jawabannya laisat ummi mudarisatan. Ya, ibuku bukanlah seorang guru. Atau laisat ummi bi mudarisatin. Ya, ibuku bukanlah seorang guru juga. Kemudian atau hiya laisat mudarisatan. Atau hiya laisat bi mudarisatin. Ya, juga bisa. 4 jenis jawaban. Silakan dipilih. Kita ke nomor yang ketiga. Ar-rukmul tsalis, atullabun ikhwatuk, apakah para pelajar saudara-saudaramu? Ya, jawabannya laisa ikhwati tullaban. Ya, karena laisa diletakkan di depan maka tidak ada perubahan, tetap dengan laisa. Atau laisa ikhwati bi tullabin. Bisa juga dengan tambahan ba. Atau hum laisu tullaban. Nah, karena di tengah-tengah maka menggunakan tambahan wawul jamaah yang menunjukkan di situ ada banyak ya. Hum laisu tullaban atau hum laisu bi tullabin. Juga bisa seperti itu. Ya, mudah ya. Insyaallah beberapa variasi jawaban bisa digunakan. Kemudian yang keempat, ya mungkin ini sebagai contoh yang terakhir, ya amumaridotun akhwatuk, apakah para perawat saudara atau saudari-saudarimu? Ya, di sini jawabannya laisat. Ya, akhwati mumaridotin. Ya, dengan laisat. Karena apa? Karena diletakkan di depan, maka tidak diubah, harus tetap mufrad muannas. Kemudian kenapa kok enggak mumaridotan, tapi mumaridotin, padahal enggak ada huruf ba-nya di situ? Ya, karena untuk isim jamak muannas salim nasobnya itu dengan kasroh. Nasob dan jarnya itu sama dengan kasroh. Ya, saya ulangi,
Untuk jawabannya, laisat akhwati mumaridatin. Ya, atau laisat akhwati bi mumaridatin. Ya, jadi sama antara nasab dan jarnya dengan kasroh. Atau misalkan dengan domir berarti hunna lasna mumaridatin. Atau hunna lasna bi mumaridatin. Ya, juga bisa. Ya. Silakan untuk yang ketiga mungkin bisa dicoba sendiri ya di tempat masing-masing. Ini saya kira sangat mudah ya, insya Allah setelah kita coba untuk bersama-sama menjawabnya. Baik, kita akan ke at-tamrinu sabi, latihan yang ke-7. Baik, di sini perintahnya adalah yuwajjihul mudarisu, ya, jadi guru itu menghadap ila kulli minat tulab, kepada setiap siswa, atau di sini maksudnya guru menghadap kepada siswanya untuk memberikan soal, ya, as'ilatan yakunu jawabuha bin nafi wa yaruddu 'alaiha at-talibu mustaqbilan lastu. Ya, jadi di sini guru memberikan soal kepada para siswanya, kemudian jawabannya adalah dengan penafian. Ya, jadi siswanya menjawabnya dengan penafian kata lastu. Saya tidak atau saya bukan. Ya, nahwu sebagai contoh di sini amin amrika anta, ya, apakah dari Amerika kamu? Maka jawabannya lastu min Amerika, saya bukan berasal dari Amerika. Atau kalau perempuan amin Amerika anti, jawabannya juga sama, lastu min Amerika, seperti itu, saya bukan dari Amerika. Ya, berikutnya misalkan amutazawwijun anti, maaf, di sini mutazawijun berarti untuk anta. Amutazawwijun anta, apakah sudah menikah kamu? Maka jawabannya lastu mutazawwijan atau mutazawwijan atau bi mutazawwijin, bisa juga seperti itu. Ya, lastu mutazawwijan atau lastu bi mutazawwijin, saya belum menikah. Ya. Berikutnya amaridun anta, apakah kamu sakit, ya, apakah sakit kamu? Maka jawabannya lastu maridon atau lastu bi maridin, juga bisa. Ya. Mudah ya di sini. Amuhandisun anta, apakah kamu seorang insinyur atau apakah seorang insinyur kamu? Maka jawabannya lastu muhandisan atau lastu bi muhandisin. Ya, di sini kata muhandis ya sebagai apa? Khobarnya. Ya, sebagai khobarnya. Ya. Sehingga apa? Dibaca nasab dan juga kalau ditambah ya huruf ba dengan kasroh. Oh ya, mudah ya insyaallah taala. Ini karena tidak tatap muka jadi ya, kita bahas bersama. Baik, untuk berikutnya latihan yang ke-8, ya di sini perintahnya iqra'il mitsalah, bacalah contoh berikut. Tsumma adkhil inna 'alal jumalil atiyah. Kemudian masukkanlah inna pada kalimat-kalimat berikut. Ya, kita disuruh membaca contoh kemudian memasukkan kata inna ke dalam kalimat berikut. Ya, inna fungsinya apa? Ya, inna jadi menjadikan isimnya itu dibaca apa? Fathah, ya, nasab. Kemudian khobarnya dibaca rofa. Ya, seperti itu. Jadi kebalikan dari laisa. Ya, inna ini. Ya, contohnya di sini li thalathu akhwatin. Saya memiliki 3 saudari. Ya. Ya, asalnya apa? Thalathu akhwatin li. Ya, asalnya itu. Jadi kata li thalathu akhwatin itu memiliki asal thalathu akhwatin li. Loh, kenapa di sini kok li jadi di depan? Ya, di sini adalah pembahasannya tentang taqdimu khobar. Ya, yaitu mendahulukan khobar daripada isimnya. Babnya kita di sini. Jadi mendahulukan khobarnya daripada isimnya. Sehingga di situ khobarnya ditaruh di depan. Seperti itu. Kapan boleh? Ya, di sini apabila khobarnya itu berupa jar majrur. Ya, jadi ada huruf jar dan isim yang majrur, maka boleh untuk ditaruh di depan. Ya. Maka ketika kita masukkan inna pada kata li salasu akhwatin menjadi
innali thalatha akhwatin. Ya, sesungguhnya aku memiliki 3 saudari. Asalnya apa? Inna thalatha akhwatin li. Ya, jadi linya di belakang. Tapi berhubung di sini linya merupakan jar dan majrur, maka kita dahulukan. Seperti itu. Ya. Baik, di sini nomor 1 misalkan ya, fil fasli khamsatu tullabin jududin. Ya, bagaimana ketika dimasukkan inna? Maka menjadi inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Ya, yang berharokat fathah itu kata khamsata. Ya, karena sebagai mudhof di situ, tulabin sebagai mudhofun ilahi, jududin sebagai sifat untuk tulab. Ya. Paham ya? Insyaallah taala. Nomor 2 misalkan, innalana mudarrisan jayyidan. Sejujurnya kami memiliki seorang guru yang bagus. Ya. Mudarrisan karena sebagai isimnya maka dibaca fathah atau nasab ya di situ. Kalau secara i'rab nasab. Kalau harokatnya fathah. Ya. Mudah ya, silakan untuk coba nomor 3 sampai dengan 6 ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Baik, ya ini untuk pembahasan kita pada latihan-latihan soal yang ada pada pelajaran yang kedua. Mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan istiqomah ya dan kemudahan untuk belajar bahasa Arab. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk membaca pelajaran yang ketiga ya pada video berikutnya. Silakan simak ya, nanti akan saya pisah videonya menjadi 2 seperti biasanya. Baik, di sini ada al-kalimatul jadidah, ada kata-kata baru ya, liqa itu adalah bertemu, jayyid ya, jayyid bagus, jaib itu saku ya, juyub jamaknya, kemudian nahrun itu sungai, jamaknya itu anhar. Kemudian ada barkiyah atau barkiyat ya, barkiyah itu semacam apa ya, telegram ya, faksimil mungkin ya maksudnya, telegram. Kemudian masrif, masorif, bank ya, maktabul barid itu kantor pos. Baik, ya, saya cukupkan, kita beralih ke pelajaran yang ketiga ya. Silakan simak video berikut. Ad-darsu tsalits, pelajaran ketiga. Ahmad, kam taliban fi faslikum ya Ali? Berapa siswa yang ada di kelas kalian wahai Ali? Ali, fi faslina arba'ata asyara taliban. Di kelas kami terdapat 14 siswa. Ahmad, at-tullabu fi faslina akthar. Fihi tis'ata asyara taliban. Siswa yang ada di kelas kami lebih banyak. Di kelas kami terdapat 19 siswa. Ya Ali, wahai Ali, masmu talibil jadidil ladzi jaa amsi? Siapa nama siswa baru yang datang kemarin? Ali, ismu Usama. Namanya Usama. Ahmad, huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Dia tinggi sekali. Bukankah demikian? Ali, bala, huwa tawilun jiddan. Walakinna hamidan atwalu minhu. Betul, dia tinggi sekali. Dan tetapi Hamid lebih tinggi darinya. Innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya Hamid adalah siswa paling tinggi di kelas kami. Waman atwalu talibin fi faslikun? Waman atwalu talibin fi faslikum? Dan siapa siswa yang paling tinggi di kelas kalian? Ahmad, atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Siswa yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Ali, adaftaruka hada ya Ahmad? Apakah buku tulis kamu ini wahai Ahmad? Inna khattaka jamilun jiddan. Sungguh tulisanmu sangat bagus. Masya Allah. Ahmad, syukron ya Ali. Terima kasih wahai Ali. Khatti jamilun wa khattuka ajmal. Tulisanku bagus dan tulisanmu lebih bagus. Ali, man hadal fatal ladzi ma'aka ya Ahmad? Siapa pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka. Sepertinya dia saudaramu. Ahmad, na'am, huwa akhi syakik. Iya, dia adalah saudara kandungku. Ali, a'akbaru minka huwa am asghar? Apakah dia lebih tua darimu ataukah lebih muda? Ahmad, huwa asgharu minni. Dia lebih muda dariku. Ali, fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Di asrama mana kamu wahai saudaraku? Ahmad,
ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan 'anil jami'ah. Aku di asrama yang kelima dan asrama tersebut sangat jauh dari universitas. Ali, ana fil mahja'i tsamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Aku di asrama yang kedelapan dan asrama tersebut lebih jauh dari asrama kalian. Ahmad, ayyuhuma ahsan? Mana di antara keduanya yang paling bagus? Ali, al-mahja'ul khamisu ahsan fa inna ghurafahu awsa'. Asrama yang kelima lebih bagus karena kamar-kamarnya lebih luas. Wa nawafidahu akbar, dan jendela-jendelanya lebih besar. Wa marakhidahu andhaf, dan toilet-toiletnya lebih bersih. Wa sururul lati fihi ajmal, dan tempat tidur atau ranjang-ranjang yang ada di dalamnya lebih bagus. Baik, itu di antara isi teks percakapan pada pelajaran yang ketiga antara Ali dan Ahmad. Ya, untuk poin-poin penting yang terdapat pada pelajaran yang ketiga ini insya Allah akan saya jelaskan atau sekalian ketika kita membahas soal-soal latihan yang ada di dalamnya. Baik, mungkin langsung saja kita akan masuk ke tamarin atau latihan-latihan. Ya, untuk at-tamrinul awal, latihan yang pertama, ya di sini perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik, kita bahas. Ya, di sini ada 4 soal dan jawabannya di sini adalah merujuk kepada teks bacaan ya pada pelajaran yang ketiga. Baik, soal yang pertama. Kam taliban fi fasli Ahmad? Ya, berapa siswa yang ada di kelas Ahmad? Ya, maka jawabannya kita harus memahami isi teks bacaan pada pelajaran ketiga ini. Baik, kita jawab. Fi fasli Ahmad 19 taliban. Ya, di kelasnya Ahmad terdapat 19 siswa. Ya, boleh fi fasli Ahmada atau fihi ya dengan domir hu. Ya, jawabannya. Kalau dengan domir hu maka fihi 19 taliban. Seperti itu. Baik, nomor 2. Kam taliban fi fasli Ali? Ya, berapa siswa yang ada di kelasnya Ali? Ya, maka jawabannya fihi 14 taliban. Ya, di kelas Ali terdapat 14 siswa. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 3, ar-raqmu tsalits, man atwalu talibin fi fasli Ahmad? Siapa siswa tertinggi atau yang paling tinggi di kelas Ahmad? Ya, maka jawabannya ya kita merujuk ke teks percakapannya. Maka jawabannya atwalu talibin fi fasli Ahmad Ibrahim. Ya, siswa tertinggi yang ada di kelas Ahmad adalah Ibrahim. Ya, kemudian ar-raqmu rabi', pertanyaan nomor yang keempat, waman atwalu talibin fi fasli Ali? Dan siapa siswa yang paling tinggi di kelas Ali? Ya, maka jawabannya atwalu talibin fi fasli Aliin Hamid. Ya, Hamid. Baik, itu untuk latihan yang pertama. Mudah ya, insya Allah tinggal merujuk kepada isi teks percakapan. Baik, kita beralih ke at-tamrinu tsani, latihan yang kedua. Ya, di sini perintahnya adalah do' alamah, letakkanlah tanda. Ya, di situ perhatikan pada buku ya tanda centang atau checklist amamal jumalis shahihah, di depan kalimat-kalimat yang benar, wa hadhil alamah, dan tanda silang ya, perhatikan pada buku amamal jumalil lati laisat shahihatan, di depan kalimat-kalimat yang salah. Ya, laisat shahihah berarti yang salah, seperti itu. Baik, di sini berarti harus memahami teks bacaan sehingga kita bisa menjawab apakah kalimat ini adalah benar ataukah salah. Ya, di sini hanya 4 soal ya. Kita coba jawab bersama. Untuk ar-raqmul awal, nomor yang pertama, at-talibul jadidul ladzi jaa amsi ismu Usama. Ya, siswa baru yang datang kemarin namanya adalah Usama. Ya, di sini kalau kita melihat teks maka jawabannya adalah betul sehingga kita kasih tanda checklist. Ya, kemudian nomor 2,
Hamidun fi fasli Ahmada. Hamid di kelas Ahmad. Ya, di sini kita lihat atau kita pahami teks bacaannya. Ya, sepertinya tidak, Hamid di kelasnya Ali. Maka di sini kita kasih tanda silang di depan kalimat tersebut, yaitu nomor 2. Kemudian kita beralih ke nomor 3 atau ar-raqmu tsalits, al-mahja'u tsaminu ghurafau awsa'. Ya, asramah yang ke-8 kamar-kamarnya lebih luas. Ya, kita juga perlu memahami teks daripada bacaan tersebut. Apakah betul atau salah? Ya, kalau kita perhatikan ya dari teks bacaan tadi, maka yang kamar-kamarnya luas itu adalah al-mahja'ul khamis. Sehingga di sini adalah salah. Ya, kita kasih tanda silang di depan kalimat nomor 3. Baik, kita ke nomor yang keempat atau ar-raqmu rabi', al-mahja'u tsaminu ab'adu minal mahja'il khamis. Ya. Asrama yang ke-8 lebih jauh daripada asrama yang ke-5. Ya, maksudnya lebih jauh daripada atau dari ke universitas. Jadi maksudnya lebih jauh menuju ke universitas. Ya, di sini kalau dari teks bacaan adalah betul, sehingga kita kasih tanda checklist. Jadi asrama yang ke-8 itu betul, lebih jauh daripada asrama yang ke-5. Jaraknya dari mana? Dari universitas. Baik, kita beralih ke soal atau at-tamrinu tsalits, latihan yang ketiga. Ya, di sini perintahnya adalah iqra'il amtsilatal atiyata li ismil tafdil. Ya, kita di sini diperintahkan untuk membaca contoh-contoh yang tertera ya dalam latihan yang ketiga ini ya dengan menggunakan isim tafdil. Ya, ini ada pembahasan baru ya pada pelajaran yang ketiga. Ya, kita diperkenalkan dengan namanya isim tafdil, ismu tafdil. Ya, akan saya jelaskan apa itu ismu tafdil.